Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, jika kita mengamalkan zikir nafas Allah dengan istiqomah dan yakin terhadap pertolongan Allah di dalam berzikir, ya, karena berzikir itu sama dengan kita selalu menyadari Allah, sehingga ketika kita berzikir, maka apa yang akan terjadi dan terasa, seluruh jasad akan bergetar karena mengingat asma Allah itu asma yang agung. Sebenarnya sahabat-sahabat Kang Darman desa, para pengamal zikir nafas dimanapun berada, ketika kita ini awal-awal belajar zikir nafas, sama dengan kita ini bertobat. Nah, inilah yang disebut dengan tobat dan nasuha, yaitu sadar kepada Allah yang telah menggerakkan kita, yang telah memberi nafas kita. Nah, maka akan terjadi suatu pembersihan batin. Nah, kenapa seringkali kita merasakan atau terjadi panas dan dingin di tubuh kita, kadang bergetar seluruh tubuh kita ketika mengamalkan zikir nafas? Itu pertanda Allah sedang membersihkan kotoran-kotoran jasad kita, kotoran-kotoran hati kita, kotoran batin kita, dan itulah yang disebut dengan anugerah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam masa hidup kita sudah melupakan Allah. Disinilah kesombongan kita sebagai hamba, sebagai makhluknya yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tapi melalaikannya. Maka dengan salah satu belajar mengamalkan zikir nafas ini adalah awal mula perjalanan rohani kita untuk bersahadat atau menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Maka dengan belajar mengamalkan zikir nafas, awal mula kita bermarifat dengan perjalanan rohani yang dilandasi dengan metode zikir nafas Allah, yang menyadari keluar masuk nafas di hidung, bahwa itu adalah semua apal Allah, itu adalah cinta kasih Allah kepada makhluknya. Karena di sini banyak yang tidak kita sadari, banyak kesombongan di dalam diri kita selama hidup, jikalau tidak selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerugian bagi kita sendiri, karena kita diciptakan untuk selalu beribadah kepada Allah dan mengabdi kepada Allah. Maka dengan belajar zikir nafas, insya Allah kita akan dibimbing langsung oleh Allah secara rohani. Inilah salah satu spiritual perjalanan rohani untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Di dalam ajaran Islam, agama Islam senantiasa menyuruh atau menggelorakan kepada seluruh umat Islam, jalankan segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Itu sebagai rambut orang-orang yang beriman. Maka disinilah kita harus selalu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah
dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode, dengan cara, bukan hanya dengan bicara, tapi kita harus praktek. Karena spiritual dalam agama itu adalah praktek dan peran yang kita jalankan saat ini. Kembali kepada zikir nafas. Kenapa harus berzikir nafas? Karena nafas ini adalah awal, nafas ini kunci dari segala ilmu. Jika kita mengamalkan zikir nafas dengan istiqomah, maka Allah akan mengajari kita langsung melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar zikir nafas, Allah yang menyadari mengikuti keluar masuk nafas lewat hidung dan diiringi dengan asma Allah di setiap keluar masuk nafas itu. Ketika nafas masukku, nafas keluar Allah, karena menunjukkan yang mengeluar masukkan nafas ini Allah. Karena inilah ruh yang ditiupkan oleh Allah dan kita sambut, yang memberikan ruh itu Allah. Maka Allah, dia Allah yang meniupkan ruh. Illa min ruhi, kutiupkan ruhku. Sebenarnya ini nafas. Maka marilah kita sama-sama untuk menyadari bahwa Allah itu maha dekat, tidak terpisah, tidak berjarak oleh ruang dan waktu. Maka disinilah kita harus benar-benar sadar dan menyadari Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu hidup. Maka ketika kita mengamalkan zikir nafas, awal mula pasti jasad kita akan mengalami suatu perubahan atau suatu peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya, yaitu bergetar seluruh tubuh, kadang merinding, kadang merasa panas di dada, kadang merasakan denyut-denyut di kepala. Itulah suatu pembersihan, karena Allah sedang membersihkan segala kotoran-kotoran yang melekat di jasad kita, baik di hati, pikiran, perasaan, apalagi dengan aliran darah. Inilah, maka dengan napas yang suci, napas yang bersih, karena di setiap hembusan napas yang keluar masuk di hidung kita diiringi dengan asma Allah, Allah. Itulah anugerah, itulah hidayah dari Allah. Jika kita mengamalkannya secara istiqomah, yakin dan percaya semua adalah hidayah dan anugerah, dan itulah salah satu pertolongan Allah yang maha akbar, karena cinta kasihnya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya untuk selalu mendekat kepada Allah, mentauhidkan Allah, memarifatkan Allah. Sahabat Kang Darman Desa, cukup sekian apa yang disampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.